Sebelum kita berdoa, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan, lalu kita akan berdoa bersama. Pasti banyak orang yang pernah mendengar lagu ini. Terjemahan liriknya memiliki arti sebagai berikut. Aku lebih memilih Yesus daripada apapun yang dunia ini tawarkan. Lebih dari perak yang berkilau, lebih dari emas yang bersinar, lebih dari ketenaran yang memudar seiring waktu, lebih dari harta yang tersembunyi di dalam brankas atau tepuk tangan yang bergema di tengah kerumunan. Jika hari ini aku berdiri di persimpangan jalan dengan semua kekayaan, kesuksesan, dan kesenangan dunia di satu sisi dan Yesus di sisi lain, aku tidak akan ragu. Aku akan memilih Dia setiap saat, setiap detik, setiap detak jantung. Karena apa yang dunia sebut sebagai keuntungan akan memudar, tetapi apa yang Dia berikan akan bertahan selamanya. Tangan yang dulu tertusuk bagi aku kini memeluk aku dengan kasih. Dia yang mengenakan mahkota duri kini memahkotai aku dengan anugerah. Kasih semacam itu tidak bisa dibeli, tidak bisa diperoleh dengan usaha, dan tidak akan pernah ditemukan di tempat lain. Kasih itu tak ternilai. Saudara terkasih, izinkan aku bertanya sesuatu hari ini. Apa yang paling berharga dalam hidupmu? Apa satu hal atau satu orang yang jika diambil darimu akan membuat hatimu hancur? Mungkin itu anakmu, yang telah kau kandung, besarkan, dan rela kau korbankan nyawamu untuknya. Mungkin itu pernikahan yang menjadi jangkar hidupmu. Mungkin itu impian yang telah kau bangun dengan bertahun-tahun keringat dan pengorbanan. Mungkin itu warisan keluarga yang telah berpindah tangan dari generasi ke generasi, dari hati ke hati. Semua hal ini penting. Tentu saja, mereka adalah anugerah. Mereka adalah bagian dari perjalanan hidupmu. Mereka membawa cinta dan makna. Tetapi izinkan aku mengajakmu untuk melangkah lebih dalam, melampaui hal-hal yang suatu hari akan memudar. Bagaimana dengan jiwamu, bagian dari dirimu yang hanya dilihat oleh Tuhan? Bagian yang sering kita abaikan dalam kesibukan hidup. Bagian yang akan hidup selamanya setelah dunia ini berlalu. Siapa yang merawat jiwamu? Karena inilah kebenarannya. Hanya ada satu yang dapat menyelamatkannya. Hanya satu yang dapat menjangkau ke dalam lubang dan menarikmu keluar. Hanya satu yang telah membayar harga untuk membebaskanmu. Namanya adalah Yesus. Tidak ada nama lain di bawah langit yang dapat membawa keselamatan. Tidak ada jumlah uang, tidak ada kasih manusia, tidak ada perbuatan baik yang dapat memperoleh apa yang telah Dia beli untukmu dengan darahnya. Jika Dia adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkanmu dari kematian dan kegelapan, bukankah Dia adalah harta terbesar yang pernah kau miliki? Apakah kau berjalan bersamanya bukan hanya pada hari Minggu, tetapi setiap hari di tempat-tempat tersembunyi dalam hatimu? Apakah Dia adalah damai sejahteramu di tengah badai? Apakah Dia adalah jangkar ketika segala sesuatu lainnya menghilang? Jika jawabanmu adalah ya, maka kau lebih kaya dari yang kau tahu. Kau memiliki sesuatu yang dunia tidak dapat berikan dan tidak pernah dapat mengambilnya. Kau dikasihi oleh Raja segala raja. Yesus tidak membutuhkan kita untuk bertahan hidup. Dia lengkap, utuh, kekal. Tetapi kita sangat membutuhkan Dia. Kita adalah yang jatuh, yang tersesat, yang terjerat dalam dosa dan rasa malu. Kita adalah yang membutuhkan penyelamatan, dan Dia berkata, ya, Dia datang. Dia berdarah, Dia bangkit, dan Dia tetap tinggal. Dia tetap tinggal ketika orang-orang pergi. Dia tetap ada ketika uang habis. Dia memelukmu ketika diagnosis datang. Dia menghibur ketika malam panjang dan hatimu hancur. Dan inilah janjinya. Ibrani 13 ayat 5 berkata, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu berarti kau tidak pernah sendirian.
Bahkan ketika rasanya kau sendirian, kau dapat memiliki seluruh dunia, tetapi tidak satu pun darinya dapat membeli tempatmu di surga. Tidak satu pun darinya dapat membeli damai untuk pikiranmu atau kesembuhan untuk jiwamu. Tidak satu pun darinya dapat mengisi tempat kosong yang dalam di dalam dirimu. Tetapi Yesus bisa. Dia memberikan damai yang tidak masuk akal bagi dunia. Dia memberikan sukacita bahkan ketika air mata masih mengalir. Dia memberikan tujuan bahkan ketika kau merasa tersesat. Dia memberikan kekekalan bahkan saat kau berjalan melalui waktu. Jadi izinkan aku bertanya lagi. Jika hari ini kau kehilangan semua hal materi yang kau miliki, rumahmu, mobilmu, tabunganmu, pekerjaanmu, jika semuanya menghilang, tetapi kau masih memiliki Yesus, apakah kau masih merasa kaya? Seharusnya, karena kau akan tetap menjadi orang yang paling kaya. Kau masih memiliki harta terbesar di alam semesta. Kau masih memiliki juru selamat yang mengasihimu di saat terburukmu. Dia tidak menunggumu untuk bersih. Dia tidak menunggumu untuk kuat atau layak. Dia melihat kekacauan itu. Dia melihat rasa malu itu. Dan dia tetap memilih salib. Itulah, saudaraku, anugerah. Mazmur 34 ayat 10 berkata, "Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia." Ketika kau mencari Yesus, kau tidak pernah benar-benar kosong. Kau mungkin tidak memiliki semua yang dunia rayakan, tetapi kau akan memiliki apa yang dihormati surga. Jadi hari ini, peluklah Dia erat-erat. Biarkan dunia memudar. Tetapkan matamu pada Dia yang lebih berharga dari apapun yang dunia ini dapat berikan. Dan katakanlah dengan segenap hatimu, "Aku lebih memilih Yesus." Sekarang, mari kita luangkan waktu untuk berdoa bersama. Raja Yesus yang terkasih, terima kasih karena telah menyelamatkan aku. Setiap kali aku menyimpang, setiap kali aku jatuh, setiap kali aku lupa siapa aku, Engkau datang berlari, Engkau memulihkan. Engkau mengingatkan aku bahwa aku adalah milik-Mu. Bahkan ketika kekuatanku memudar dan tubuhku melemah, aku tidak akan takut karena Engkau, Yesus, bersamaku. Engkau adalah kekuatan dalam kelemahanku, Engkau adalah ketenangan dalam kekacaanku. Bahkan jika aku kehilangan segala sesuatu yang dunia anggap berharga, kekayaan, kesuksesan, reputasi, aku tidak akan kehilangan harapan karena aku masih memiliki Engkau. Dan Engkau lebih dari cukup. Engkau adalah yang telah berjanji, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan Engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau." Dan Engkau telah menepati janji itu. Dalam setiap lembah gelap, dalam setiap musim yang tidak diketahui, dalam setiap malam yang sunyi, Engkau ada di sana. Ketika aku terlalu lelah untuk mengangkat kepalaku, Engkau mengangkatnya untukku. Ketika aku dikelilingi oleh hal-hal yang tidak aku mengerti, Engkau melindungi aku dengan cara yang tidak bisa aku lihat. Engkau melindungi aku dari bahaya yang bahkan tidak aku ketahui keberadaannya. Dan karena Engkau, aku dapat berkata dengan yakin, lebih besar Dia yang ada di dalam aku daripada dia yang ada di dunia. Ya, Tuhan, aku membutuhkan Engkau, aku membutuhkan Engkau setiap jam. Aku membutuhkan Engkau setiap napas. Tidak ada bagian dari hidupku yang dapat berkembang tanpa Engkau. Tanpa Engkau, aku gelisah. Tanpa Engkau, aku tersesat. Tetapi dalam Engkau aku menemukan damai. Dalam Engkau aku menemukan ketenangan. Dalam Engkau aku menemukan kehidupan. Dunia ini mungkin menawarkan ketenaran atau kekayaan, perhatian atau tepuk tangan, tetapi tidak satu pun dari itu yang bertahan. Tidak satu pun dari itu yang memuaskan, tidak satu pun dari itu yang mengikuti aku ke dalam kekekalan.
Jadi aku memilih Engkau, Yesus. Aku lebih memilih Engkau daripada apapun yang dunia ini dapat berikan. Engkau lebih dari cukup. Tolong aku, Tuhan, agar tidak tertipu oleh apa yang berkilau. Tolong aku agar tidak mengejar bayangan ketika terang dunia berjalan di sampingku. Ajari aku untuk membangun hidupku di atas apa yang kekal, di atas firman-Mu, di atas hadirat-Mu, di atas kasih-Mu. Berikan aku hati yang merindukan surga lebih dari bumi. Biarkan mataku tertuju pada kekekalan di mana ngengat dan karat tidak merusak dan di mana hartaku benar-benar berada bersama-Mu. Bahkan dalam saat-saat ketika aku merasa sendirian, ingatkan aku bahwa aku tidak pernah benar-benar sendiri. Bahkan ketika aku tidak bisa merasakan-Mu, aku bisa percaya bahwa Engkau dekat. Ketika tubuhku lelah atau sakit atau hancur, aku berdiri di atas janji-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu aku disembuhkan. Disembuhkan dalam roh, disembuhkan dalam jiwa, disembuhkan dalam tubuh, disembuhkan di setiap tempat di mana rasa sakit telah mencoba untuk berakar. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, Tuhan, aku mungkin tersandung. Aku mungkin terjatuh karena ketakutan. Aku mungkin lelah dalam penantian, tetapi aku tidak akan jatuh karena tangan-Mu menopang aku. Engkau menangkap aku, Engkau mengangkat aku. Engkau memegang aku sampai aku mampu berdiri kembali. Maka aku tidak akan hidup dalam ketakutan, tidak takut akan masa depan, tidak takut akan kegagalan, tidak takut akan apapun yang mungkin dibawa dunia ini. Karena aku tahu siapa yang memegang aku, dan aku tahu siapa yang memegang hari esok. Yesus, tuntun setiap langkahku. Jadilah kompasku saat aku tidak tahu kemana harus melangkah. Jadilah terangku saat jalan di depanku gelap. Ajari aku berjalan dalam hikmat-Mu, bukan dalam pengertianku sendiri. Jangan biarkan aku bersandar pada kepandaianku sendiri. Tolong aku untuk percaya sepenuhnya kepadamu. Jagalah hatiku, Tuhan. Lindungilah dari kekhawatiran, dari kepahitan, dari keputusasaan. Jagalah pikiranku. Jangan biarkan ketakutan membangun rumah di dalam benakku. Ketika pikiran cemas mulai muncul, penuhi pikiranku dengan kebenaran-Mu. Penuhi jiwaku dengan damai yang melampaui segala akal. Roh Kudus, aku menyambut-Mu hari ini. Jadilah penuntunku, jadilah penasehatku, jadilah penghiburku, jadilah suara lembut di telingaku yang berkata, inilah jalan, berjalanlah di situ. Berbicaralah lebih kuat daripada semua kebohongan. Biarlah suara-Mu menenangkan setiap badai di dalam diriku. Tolong aku untuk memikirkan hal-hal yang benar, yang indah, yang mulia, dan yang baik. Tolong aku untuk hidup dalam kekudusan, bukan karena usaha semata, melainkan karena tinggal di dalam Engkau. Aku memberikan segalanya kepadamu, Tuhan, bukan hanya bagian baik dari diriku, tetapi juga bagian yang hancur. Aku meletakkan semuanya di kaki-Mu, karena aku tahu bahwa di tangan-Mu tidak ada yang sia-sia. Engkau menciptakan keindahan dari abu. Engkau menjadikan segala sesuatu baru. Engkau Maha Kuasa, tetapi Engkau juga penuh kasih. Engkau tak terbatas, tetapi Engkau peduli dengan hal-hal kecil dalam hidupku. Engkau adalah Tuhan atas seluruh galaksi, namun Engkau pun menghitung jumlah rambut di kepalaku, maka aku menyerahkan semuanya. Aku melepaskan kendali. Aku percaya kepadamu, karena Engkau itu baik. Engkau setia, dan Engkau mengasihiku jauh melampaui apa yang bisa aku pahami. Terima kasih, Yesus, karena Engkau mengasihi aku bahkan di hari-hariku yang terburuk.
Karena Engkau tetap berdiri di sampingku ketika aku meragukanmu. Karena Engkau telah mengampuni aku lebih banyak dari yang bisa aku hitung. Karena Engkau telah memanggil aku milik-Mu, aku menyembah-Mu dengan seluruh keberadaanku. Aku beristirahat dalam pelukan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang perkasa dan mulia, aku berdoa. Amin. Sahabat yang terkasih, jika doa ini telah menyentuh hatimu, ketiklah "Amin" sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat yang disebutkan dalam doa ini sekarang tercurah atasmu dalam nama Yesus. Dan jika kamu membutuhkan doa khusus, silakan tulis di kolom komentar. Kami akan sangat terhormat mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu senantiasa.